Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang artinya adalah Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya, dalam firman-Nya, dalam perbuatannya, dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta, demikian pula dalam syariat yang Dia syariatkan dalam agamanya, penuh dengan kebijaksanaan. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, maka Dia tidaklah menciptakan termasuk kita alam semesta ini main-main, tanpa ada hikmah, tanpa ada maksud di balik itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hikmah dan maksud dari Dia menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dia berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi kehidupan mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Akan tetapi kenyataannya kalau kita lihat manusia, keadaan manusia di antara dua hal. Yang pertama, ada yang malah menyembah selain Allah wal'iyadu billah. Seperti mereka yang tidak di atas agama Islam. Mereka menyembah makhluk, ya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menyembah patung dan berhala. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, atau mungkin hewan, bahkan
atau mungkin menyembah pepohonan atau bebatuan atau apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat dan lain-lain. Yang mana itu semua adalah makhluk, tidak berhak disembah. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah semua itu, tetapi sembahlah yang telah menciptakan semua itu, jika kalian memang hanya beribadah kepadanya saja. Ini keadaan manusia. Ada yang malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang keadaannya tidak mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah. Seperti mereka yang mengaku sebagai muslim, tetapi kenyataannya hari-harinya tidak dia sempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali tidak ada kesempatan, ya, di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya dia lewatkan begitu saja, tidak dia sempatkan misalnya salat. Ketika azan memanggilnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lewatkan begitu saja. Dari mulai subuh masih tidur, bangun kemudian langsung persiapan kerja. Di waktu zuhur, ya, dia istirahat, tidak juga salat zuhur. Tiba waktu asar, ya mungkin dia ngumpul dengan teman-teman, tidak juga salat asar. Kemudian pulang ke rumah, bercengkrama, bercanda, bersenang-senang dengan keluarga, tidak juga salat maghrib dan salat isya. Ada yang seperti ini, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melaksanakan tujuan dari mereka diciptakan di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka adalah untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengisi kehidupan mereka di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan mereka seperti ini, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memberikan kepada mereka surga. Karena surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana kehidupan di sana selama-lamanya tidak kenal kematian, sehat di sana selama-lamanya tidak sakit, muda di sana selama-lamanya tidak kenal tua, dan bahagia di sana selama-lamanya tidak pernah bersedih dan tidak merasakan kesengsaraan, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Itu adalah bagi mereka yang mau menjalankan tugas. Karena tugas kita selama hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dia tidak begitu saja memberikan surga sedangkan manusia tidak dikasih tugas. Tidak bijaksana. Kalau misalnya ada seorang pengusaha, seorang bos misalnya, dia merekrut para karyawan. Kemudian dia menjanjikan kepada mereka gaji besar kepada mereka. Anggap misalnya 10 juta. Ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain. Ada tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan makan, sehingga misalnya jadi 15 juta. Cuma kemudian para karyawan tersebut tidak dikasih pekerjaan apa-apa. Tapi di akhir bulan dikasih gaji. Ya, tidak bijaksana. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak begitu saja memberikan kepada kita surga sedangkan kita tidak dikasih tugas. Maka tugas kita selama di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjalankan tugas ini, maka jangan salahkan Allah kalau dia tidak memberikan kepada kita surganya. Kalau kita terus menuntut minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga sedangkan kita tidak menjalankan tugas, sama seperti karyawan yang menuntut gaji sedangkan dia tidak menjalankan pekerjaan dan tugasnya. Namanya makan gaji buta. Ya. Maka kalau ada manusia yang ingin masuk ke dalam surga tetapi dia tidak mau menjalankan tugas ini, tidak mau beribadah, sama seperti itu. Dan kita mengetahui dalam kehidupan dunia ini ada sebab dan ada musabab. Seorang kalau ingin jadi pintar, dia harus belajar. Seorang kalau ingin jadi orang kaya, dia harus bekerja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, seorang kalau mau masuk ke dalam surga, dia harus beribadah. Ya, itu adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beribadah,
yang nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak cukup hanya niatan saja, ingin jadi orang kaya tapi nggak mau kerja. Ingin jadi orang pintar cuma nggak mau belajar. Demikian pula tidak cukup ingin masuk ke dalam surga cuma nggak mau beramal. Maka perumpamaan mereka yang mau masuk ke dalam surga tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mau jadi orang kaya cuma nggak mau kerja, hanya mimpi saja. Ya. Tidak cukup hanya niatan, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Dengan kita beribadah pertama hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, karena mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga bagi orang-orang kafirin yang menyembah selainnya. Karena surga punya Allah. Dan Allah tetapkan bahwa surga ini diperuntukkan untuk mereka yang di atas Islam, di atas tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka yang mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika manusia lupa terhadap tujuan ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengingatkan kepada mereka bahwa tujuan mereka hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, sembahlah hanya kepada Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah atau taghut. Maka semua nabi seruannya sama, tauhid. Bahkan nabi yang disembah oleh kaumnya saja seperti Nabi Isa pun menyeru kepada tauhid. Beliau mengingkari, ya, terhadap penyembahan kepada dirinya, ya. Beliau mengajak kepada umatnya menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Maka Nabi Isa alaihi salam pun berkata, "Innahu may yusyrik billah." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Maka haram baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Para nabi semuanya, Nabi Musa alaihissalam juga sama menyeru kepada tauhid. Sehingga ketika umatnya, orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang sampai menyembah patung anak sapi, maka beliau marah. Kemudian beliau bakar patung tersebut dan beliau lempar ke lautan. Menunjukkan para nabi semuanya menyeru kepada tauhid, ya, tidak yakni melakukan kemusyrikan. Bahkan Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ibadah sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Adalah istilah untuk semua yang diperintahkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa amalan ucapan, amalan anggota badan, demikian pula amalan hati. Ketika ucapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, perbuatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dicintainya, dan amalan hati pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berzikir, itu adalah ibadah. Memerintahkan menyampaikan salam ke tengah-tengah manusia, sebarkan salam, itu adalah ibadah. Memberikan nasihat kepada manusia, itu adalah ibadah. Membaca Al-Qur'an, itu adalah ibadah. Demikian pula amalan anggota badan seperti sholat, ya, kemudian juga berbakti kepada orang
tua, kemudian juga menolong orang lain, itu adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada amalan hati, memiliki akidah yang benar, kemudian juga memiliki sikap tulus, ikhlas, kemudian juga menginginkan kebaikan didapatkan oleh orang, ini adalah ibadah. Dan ada ibadah yang di dalam ibadah tersebut terdapat ibadah hati, terdapat ibadah lisan, dan terdapat ibadah anggota badan. Itulah salat. Karena di dalam salat kita dituntut untuk khusyuk, menghadirkan kekhusyuan. Ya. Demikian pula di dalam salat kita mengagungkan Allah, ya, dari mulai takbir Allahu Akbar. Kemudian di dalamnya pun ada membaca Al-Quran, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid dan seterusnya. Di samping ada ibadah anggota badan dengan kita berdiri, dengan kita ruku, dengan kita sujud, sehingga menjadikan salat sebagai amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan bukti dan perwujudan dari seorang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang sudah meninggalkan salat, sama saja sudah tidak lagi mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang meninggalkan salat sama saja tidak beribadah kepada Allah, dan ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kata penghuninya, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Ya. Maka mereka yang meninggalkan salat, meninggalnya nanti di kuburnya siap disiksa. Dan ke akhirat ditempatkannya bukan di surga tapi di neraka. Nah, maka siapa yang siap di kuburnya bukan menjadi tempat istirahat. Maka enggak selamanya setiap orang meninggal dunia istirahat. Ya. Sebagian orang mengatakan dia sekarang sedang istirahat di alam sana. Belum tentu, tergantung amalnya ketika di dunia. Kalau dia ahli ibadah, rajin sholat, insya Allah kubur menjadi tempat istirahatnya. Tapi kalau ketika di dunia meninggalkan sholat, azan nggak mau datang ke masjid, nggak mau mengisi waktunya dengan beribadah, maka kuburnya menjadi tempat penderitaan, tambah sengsara lagi. Dia akan disiksa di kubur, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam siksaan yang lebih pedih lagi, yaitu neraka, wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ibadah ini ada syarat untuk diterimanya. Para ulama menerangkan bahwa syarat untuk diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang mendorong kita melakukan ibadah itu adalah karena Allah, lillah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk memenuhi melaksanakan perintahnya. Demikian pula agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk mendapatkan pahala dari ini adalah bentuk-bentuk keikhlasan. Ya, bukan karena manusia agar dipuji oleh mereka, atau bukan karena menginginkan dunia di balik ibadah yang kita lakukan. Ini tidak ikhlas namanya. Maka sebelum seorang beribadah, dia tengok dulu hatinya. Ya, karena siapa, karena apa dia beramal. Kalau sudah karena Allah, berarti sudah betul niatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Maka kita lihat niat kita, karena siapa dan karena apa kita beramal. Kalau karena Allah sudah benar, tapi kalau karena manusia atau karena dunia, maka perbaiki supaya amal kita tidak sia-sia. Tinggal yang kedua, ibadah yang kita lakukan, kata ulama, agar diterima harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, kami nggak nyuruh, tapi dia mengerjakannya, maka amalan itu tertolak. Maka seorang sebelum beramal, melakukan suatu ibadah, lihat dulu ada dasarnya enggak, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Kalau nggak ada dasarnya, jangan kita mengerjakan supaya tidak sia-sia. Ada seorang menganjurkan baca zikir ribuan kali. Kita tanya, balik bertanya, ada nggak dalilnya? Kalau ada, saya siap beramal. Kalau nggak ada, saya mohon maaf. Kenapa? Supaya saya tidak capek-capek beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Ini sikap seorang muslim berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka dalam melaksanakan ibadah, yang kita lihat di samping niat kita sudah ikhlas, dan kemudian kita lihat amal yang kita lakukan ada nggak tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Kata ulama, keduanya seperti sayap burung. Yang burung ini nggak bisa terbang dengan satu sayap. Dua-duanya harus sama.
agar amal itu naik menghadap Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal salih, di mana naik kepada Allah kalimat yang baik-baik dan amal yang saleh. Dan supaya bisa naik amal ini menghadap Allah, harus disiapkan sayap. Pertama ada sayap keikhlasan, yang kedua ada sayap mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat baik bagi khatib maupun bagi jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya dan istiqomahnya agar kita tetap terus di atas agamanya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.